alih-alih yang menjadi fokus pidato Bu Mega, tapi juga yang menjadi fokus mereka yang terus mengamati sosial media itu adalah ketika Bu Mega bersama Pak Jokowi dalam satu ruangan, itu juga bisa tersebar dengan sangat luas karena Mbak Puan ngevlog di situ. Yang menjadi sorotan mereka adalah ini Pak Jokowi duduk kayak lagi istilahnya sedang diperiksa oleh guru budi pekerti. Gimana, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa benar seolah-olah sesuatu yang seperti lagi diperiksa? Jadi yang pertama begini, jadi ruang kerja Ibu Mega itu ada 3. Satu ruang kerja pribadi, tempat pertemuan itu, ya. Yang kedua ada ruang tamu, yang ketiga ada ruang rapat. Jadi ketika Bapak Presiden turun dari mobil dijemput oleh Sekjen Pak Hasto dan Mas Prananda Prabowo itu jalan, beliau dibawa ke ruang tamu, ya. Dibawa ke ruang tamu, tapi holding room lah ceritanya itu ya, sebagai holding room biasanya ya, kan. holding room ya, ruang tamu. Nah seperti ruang tamu orang kebanyakan seperti rumah juga biasa ya, hanya ada sofa. Lalu Presiden nanya, ibu mana? Ibu kan masih istirahat di dalam ruang pribadinya, gitu. Itu tempat yang kemudian tempat ngevlog. Dan memang di kursi itu tidak di depan meja ibu itu biasanya tidak ada kursi. Jadi Bapak Presiden sendiri yang narik kursi dari dekat dinding ya ke depan ibu. Yang di tempat duduk yang duduk kemudian Bapak Mas Prananda dan Mbak Puan. Itu ada 3 kursi. Pak Presiden tarik ke depan Ibu Mega gitu. Jadi bahkan setelah Pak Presiden datang duduk, yang lain nunggu di luar. Karena tidak enak, karena memang ruang pribadi ibu itu ruang kerja, yang masuk ke situ hanya yang dipanggil oleh ibu. Ya karena itu memang khusus ruang kerja beliau. Jadi bendara umum Pak Oli Dondo Kambe bahkan tidak berani masuk. Bahkan Pak Pramono Anung tidak berani masuk. Tapi akhirnya dipanggil oleh Pak Presiden, makanya kemudian mereka duduk di ujung ya, dekat sofa gitu loh. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak memilih duduk di ruang tamu yang bersofa, tapi lebih mau bersama Bu Mega di ruang kerjanya. Ketika Presiden masuk, melihat belum ada ibu. Nah, Pak Presiden nanya, ibu di mana? Oh lagi di ruang kerja. Pak Presiden langsung datang, masuk, menyapa ibu, lalu menarik kursi duduk di depan ibu. Gitu loh. Karena memang tidak disiapkan untuk beliau datang ke ruang kerja pribadi ibu. Orang kan selalu begitu ya, karena tidak tahu cerita yang utuhnya. Apalagi ini memang zamannya sosial media, jadi bahkan banyak pidato, jangankan hanya momen kecil itu, banyak pidato ibu sekarang yang kemudian dipenggal-penggal menjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Saya kira kita harus terbiasa dengan itu, karena orang kita ini kan kreatif banget kalau soal-soal yang begitu. Ya, kalau begitu karena Anda mengatakan ini, saya mau klarifikasi. Bagaimana sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Bu Mega konteks soal orang Papua misalnya, karena itu kan kemudian dianggap rasis. Ya. Apa konteks sebenarnya Makanya menurut Anda? kalau mau bicara konteks harus didengar utuh pidato Ibu Mega dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ibu itu bicara soal pangan, soal desa, soal kedaulatan pangan kita, ya menghadapi krisis, lalu tentang bagaimana sehat, stunting, ya. Makanya ibu ada ngomong soal misalnya ya kalau pilih jangan yang kayak ini kira-kira gitu kan, atau yang badannya tinggi lah biar sehat gitu loh. Lalu nih perkawinan campur misalnya gitu, dan pada saat itu kan kebetulan ada Pak WMP di situ. Kalau saya sama dia nih udah kayak kopi susu kira-kira gitu kan, omongan ibu gitu. Maksudnya adalah dengan Pak WMP bercanda gitu ya. Jadi bukan menyinggung ras atau apa, tapi kan kemudian dipenggal ya oleh sekelompok orang ya yang memang punya tujuan untuk itu. Jadi seolah-olah itu rasis, padahal kan tidak gitu loh. Jadi keseluruhan penggalan pidato itu harus dilihat, dan itu ada di YouTube saya kira. Ya. Kalau orang mau mencari tahu kebenaran gitu. Tapi kalau mau mencari keonaran ya mau bilang apa silakan saja. Kita bisa dengan sangat gampang menggoogle bahwa pada kesempatan yang sangat banyak Ibu Mega sangat marah. Terutama kalau terkait dengan korupsi dan sebagainya. Dan dalam pidato itu ada, tidak hanya itu, ada 2 kali Bu berkata keluar. Pertama ketika Ibu Mega bercerita tentang bagaimana membangun partai, lalu ada orang yang mau enak-enak di zona nyaman, kalau maunya begitu saja keluar. Ya. Lalu yang kedua ketika soal gender, ketika kalau kalian tidak menghargai kesetaraan perempuan dengan laki-laki di partai ini keluar. Saya kira Ibu Mega bukan bicara diksi, Ibu Mega mungkin bicara sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada itu.
Ya bahwa misalnya kalau dalam konteks mengusung calon presiden, dalam artian mengelola pemerintahan, mungkin harus dipikirkan cara baru, ya manajemen baru yang sekedar tidak hanya koalisi lalu bagi-bagi kursi. Jadi dengan sadar Ibu Mega mengucapkan kata oposisi versus kerjasama itu, Oke. artinya sesuatu yang memang harus dibangun berdasarkan Jangan hanya membangun koalisi fondamen yang untuk kuat. bagi-bagi kekuasaan atau hanya sekedar menang, tapi ada kesamaan ideologi di situ. Iya. Hanya PDI Perjuangan yang belum bertemu dengan siapapun. Bu Mega memang sudah menjawab, saya nggak pernah bilang ada partai sombong, tapi kalau Pak Pak Surya Paloh mengatakan kami bukan partai sombong, kira-kira PDI Perjuangan ini merasa nggak bahwa karena menang dan kemudian bisa diidentikan sebagai partai yang sombong? Ya, saya tidak merasa bahwa pernyataan Pak Surya Paloh itu kepada PDI Perjuangan ya. Karena tidak pernah Pak Surya Paloh mengajak PDI Perjuangan berbicara soal pemilu 2024. Jadi dari mana asal kata itu ditujukan ke PDI Perjuangan saya nggak tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal PDI Perjuangan hingga sekarang belum sibuk bermanuver soal copras-capres, saya kira kita lihat dari belakang. Dari mulai Ibu Mega menjadi pimpinan PDI Perjuangan. Apakah pernah PDI Perjuangan jauh-jauh hari sudah ribut-ribut soal copras-capres? Jangankan capres, ya gubernur, wali kota, bupati yang penting bagi PDI Perjuangan itu juga selalu memerlukan waktu yang lama untuk diputuskan. Jadi kalau melihat partai lain sudah sibuk membangun atau merasa penting membangun komunikasi, menurut Anda kenapa? Kalau partai lain saya nggak tahu ya. Tadi kan udah banyak cerita soal itu. Tapi kalau kita ditanya, karena banyak juga orang menuduh begini, PDI Perjuangan tidak sibuk mencari koalisi karena sudah aman. Tidak. Tapi karena memang kita merasa belum waktunya. Karena waktunya masih sangat jauh. Kereta dan kalau soal komunikasi dengan partai-partai lain, setiap hari ada komunikasi saya kira. Ada interaksi. Apakah itu sebagai DPP, apakah itu sebagai individu, apakah itu sebagai parlemen, itu selalu ada. Tetapi untuk soal masalah Pilpres 2024, kita memang tidak pernah berbicara dengan siapapun. Sampai nanti merasa waktunya belum perlu, merasa belum perlu. Tidak, belum tiba saatnya. Belum tiba saatnya. Kenapa? Kami membayangkan gini, kalau PD Perjuangan ikut dari sekarang melakukan manuver, ya maaf, dalam pandangan kami manuver. Kalau yang lain kan komunikasi dan segala macam. Kami membayangkan, kalau kami misalnya Ibu Mega besok pagi umumkan calon kami si A. Bayangkan ada ratusan kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota yang akan sibuk ngurusin pilpres, ngurusin calon presiden, demikian juga menteri dan sebagainya. Makanya kami berpikir bahwa akan ada waktunya. Apalagi dengan situasi negara yang sekarang, di samping bahwa memang sudah kebiasaan PDI Perjuangan untuk menelaah dengan baik, juga belum waktunya. Boleh nggak Mas Ganjar diambil oleh partai lain? Loh, boleh Mas Ganjar diambil oleh partai lain kan tergantung Ganjar, bukan tergantung orang lain. Tapi kalau fatsun yang berlaku di kita, pecat. Tentu ya. Ini kompor loh Mas Das. Bukan, kalau itu pasti. Betul, karena pasti sudah ratusan dong. kejadian begitu ya. Kepala daerah, ketua DPRD juga kita memang itu pakem. Disiplin partai itu. Kalau memang dia pergi di luar dari partai atau mendukung calon lain dari partai ya keluar. Oke, ketika Pak Surya Paloh mengatakan itu, ingin mengatakan kalau kadernya itu diusung oleh partai-partai lain atau dicalonkan partai-partai lain, yang ditangkap adalah makanya yang punya partai jangan malah nyuruh keluar dong atau tidak memberikan apresiasi. Tetapi Pak Surya Paloh kan mengatakan harusnya terima kasih karena kader kami jadi pilihan partai-partai lain. Saya kira sejauh ini belum pernah ada katakanlah pimpinan PDI Perjuangan yang berbicara miring soal pencalonan Ganjar Pranowo oleh Nasdem, setahu saya. Tetapi memang karena partai kami partai kader, kalau kemudian itu bukan keputusan partai, maka sesuai anggaran dasar konstitusi kita ya memang harus keluar. Karena kami melakukan proses kaderisasi bertahun-tahun berjenjang gitu ya. Kalau kemudian misalnya nanti partai memutuskan si A, ada kader kita diusung oleh calon lain gitu loh. Itu kan sudah melanggar konstitusi partai gitu. Jadi silakan. Kita tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nasdem itu salah. Ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat, pribadi ya, saya menganggap itu gimmick. Kenapa? Pertama,
ketika melihat susunan dukungan terhadap calon-calon itu, Anies Baswedan itu didukung oleh 32 DPW. Ganjar didukung oleh 29 DPW. Pak Andika jauh di bawah itu. Tapi Masih ada Erick Thohir. ya, ketika disebut ya Pak Ganjar terakhir. Lalu yang kedua ada ungkapan partai sombong. Lalu yang ketiga setelah acara ada elit Nasdem yang mengatakan akan berbicara langsung kepada Ganjar bukan melalui partai. Saya kira pribadi itu sinyal-sinyal yang bisa dikatakan bahwa pencalonan Ganjar di Nasdem itu ya hanya gimmick gitu. Hanya Nggak sungguh-sungguh bukan maksudnya. sungguh-sungguh karena kalau sungguh-sungguh tiga kejadian itu tidak akan terjadi. Kenapa? Saya nggak ngerti Karena kenapa begini, itu gimmick. harusnya Nasdem sadar betul, tahu betul karakter PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ya pasti kalau memang mengerti PDI Perjuangan pasti diajak bicara ketika akan mencapreskan. Walaupun itu hak mereka mencapreskan, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Maksudnya minta izin dulu. Bukan minta izin, berkomunikasi dong. Kasih tahu gitu bahwa ini ada calon dari Iya dong. PDIP loh. Karena kan gini loh, kita sama-sama tahu dan bersepakat melalui konstitusi, peserta pemilu itu partai politik. Oke, ya. Dan oleh karena kita mestinya ngomong dulu gitulah kira-kira. ya minimal komunikasi dulu lah, nggak usah, bukan minta izin karena hak mereka. Kekacauan kita pemilu 2014 lalu berlanjut kepada pemilu 2019, ya itu karena elit. Karena yang namanya polarisasi itu kan di engineer, dimobilisasi, difasilitasi oleh elit politik. Ya. Kalau elit politiknya menghendaki tidak ada polarisasi, tidak akan terjadi. Kalau saya melihat justru kalau dua pasang calon jauh lebih baik. Kenapa? Lalu kemudian konstan dan kita tidak perlu harus sampai 2 kali melakukan pemilu. Misalnya ya. Kalau saya sih kalau memang itu yang kita inginkan, kalau mau berharap tidak ada polarisasi karena saya tahu feeling saya mengatakan akan tetap terjadi polarisasi. Kalau mau ya jangan 50+1. Nah. Jadi kayak pilkada aja. Jadi siapapun yang menang, Simple majority. iya langsung simple majority. Yang paling penting Mbak kalau menurut saya ini tadi itu soal konflik diametral antar pendukung ini. Saya kira memang benar kalau partai politik yang disuruh bertanggung jawab ya ngelesnya gampang kok Mbak. Itu bukan yang relawan harus saya. dilakukan itu menurut saya. Ini kita udahlah para pemimpin ini nggak usah munafik lah. Apakah benar-benar kita tolak yang namanya ekstremisme baik suka berlebihan maupun benci berlebihan? Itu diungkapkan dari hari ke hari dong. Ingatkan setiap hari gitu loh. Jangan berselancar ketika merasa itu menguntungkan, dia selebrasi, ketika tidak dia dia maki-maki gitu. Ini kan inkonsistensi dan itu yang dilihat rakyat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ketum partai politik atau elit-elit partai politik itu sama dengan para YouTuber atau content creator. Mereka sedang collab atau kolaborasi untuk mendapatkan viewers atau subscribers yang lebih banyak. Para politisi, selamat datang di dunia sosial media sebagai content creator.